Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Doni Irawan dari Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercubuana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya yang berjudul Konsep Manajemen Krisis dengan pembedahan kasus di PT Sari Roti. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang krisis biasanya didefinisikan sebagai peristiwa atau momen yang tidak stabil dan tidak terduga yang dapat menyebabkan kekacauan dan perubahan segera. Krisis terdiri dari kejutan, ancaman terhadap organisasi, dan keputusan cepat. Manajemen krisis adalah situasi yang tidak terduga dan tiba-tiba yang dapat mengancam keberlangsungan hidup pemangku kepentingan atau kemampuan perusahaan untuk bertahan dari krisis ini. Adalah alasan mengapa manajemen krisis sangat penting bagi perusahaan. Saat merencanakan dan mengelola situasi darurat, organisasi harus menggunakan pengetahuan orang yang tepat dari berbagai bidang demi mencegah atau mengurangi efek yang ditimbulkan oleh krisis. Maka manajemen krisis pada organisasi sangat krusial untuk dilakukan sebab ancaman yang didapatkan dari krisis dapat mengakibatkan kerugian potensial yang berdampak pada organisasi itu sendiri, pihak-pihak terkait, hingga bidang organisasi tersebut. Secara garis besar, kerugian yang ditimbulkan terbagi menjadi 3 jenis, yakni kenyamanan umum yang terganggu, kerugian finansial, serta kerugian reputasi. Bab 2. Proses manajemen krisis tidak terdiri dari satu fase, sebaliknya itu dibagi menjadi fase-fase seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama ada pre-krisis, yang kedua ada krisis response, yang ketiga ada post-krisis. Bab 3, konsep manajemen krisis meliputi identifikasi krisis, analisis krisis, strategi manajemen krisis, dan evaluasi manajemen krisis. Identifikasi krisis dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab krisis yang terjadi. Analisis krisis dilakukan untuk memahami karakteristik krisis dan menentukan strategi yang tepat dalam mengatasi krisis. Sehingga strategi manajemen krisis meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh para manajer dalam sebuah organisasi. Evaluasi manajemen krisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilakukan dalam mengatasi krisis. Beberapa langkah dalam manajemen krisis antara lain identifikasi krisis, analisis krisis, intervensi krisis, dan pengakhiran krisis. Selain itu, komunikasi yang efektif juga menjadi faktor penting dalam manajemen krisis, terutama dalam mengatasi dampak negatif dari krisis yang terjadi. Setiap organisasi maupun perusahaan memiliki karakteristik krisis yang berbeda-beda, sehingga strategi manajemen krisis yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan karakteristik krisis yang terjadi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.